Hai wanita beragenda. Itu bukan tentang Papa Leon atau Princess Syahrini ya, tapi itu tentang kita guys, tentang bagaimana kita harus menjalani hari kalau kita punya agenda. Nah, untuk yang tidak memiliki agenda harian pasti bakal keteteran. Sekarang Mama Yu bakal bagi tips dan tutorial gimana cara bikin agenda agar kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan lebih baik. Gak mau dong melakukan satu kegiatan tapi gak kelar-kelar. Gak mau dong satu kegiatan itu kita lakukan tapi gak ada batas waktunya. Akhirnya dia nyambung terus sampai sore. Kasiannya nih kalau di dapur ya, kalau giliran masak terus mau akhirnya ditelan sama kompor saking lamanya di dapur. Kita harus punya tenggat waktu ketika kita melakukan sesuatu. Kita harus punya perincian kegiatan agar waktu kita berjalan seperti yang kita mau. Khususnya untuk YouTubers permulaan seperti Mama Yu ini. Agak keteteran gitu ya mengatur waktu karena sekarang ada kegiatan-kegiatan seperti ngebalas komen netizen atau memikirkan besok mau bikin konten apa. Itu kan kegiatan-kegiatan tambahan. Bagi sebagian orang mungkin dipandang sebelah mata. Nah, sekarang Mama Yu nih karena saking pedulinya dengan semua, maka Mama Yu akan bagi tutorial gimana cara bikin agenda harian yang good, yang oke banget ya. Tetap di channelnya Mama Yu. Yang pertama yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah mental kita, pikiran kita, dan juga hati kita. Kenapa begitu? Karena kita memang harus berlapang dada dan berbesar hati untuk kegiatan kita esok hari. Kumpulkan apa yang akan kita lakukan dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Oke? Kumpulkan semuanya dulu. Sekarang coba renungkan dan pikirkan apa yang akan kita lakukan dari bangun tidur hingga tidur lagi. Nah, kalau saran Mama Yu, kita kan hidupnya di dunia ya guys. Jadi kalau bisa tuh, karena kita tahu kalau hidup di dunia itu nggak selamanya, semua kegiatan itu harus berimbang ya. Jadi kalau ada kegiatan yang kita lakukan untuk di dunia, paling nggak ada juga lah kegiatan untuk akhiratnya. Kalau bangun tidur usahakan ibadah dulu ya. Jangan buru-buru melakukan kegiatan keduniawian. Jadi kita dekatkan dululah hidup kita ini, diri kita ini sama yang Maha Kuasa, biar lebih berkah menjelang siang, sore hingga ke malamnya. Karena paginya kita udah berdoa dulu, udah sholat dulu gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga nih khususnya yang sibuknya luar biasa, pagi itu usahakan untuk kita ibadahnya jangan sampai kelewatan ya. Karena ada tuh yang bilang ya, pepatahnya, kesuksesan seseorang atau keindahan hidup seseorang atau terkabulnya doa seseorang itu tergantung dari sholat subuhnya. Jadi usahakan sholat subuh itu nggak boleh tinggal. Jadi kesimpulannya, bangunnya sebelum sholat subuh ya, berarti udah dapat dong kegiatan awalnya. Bangun, sholat, mulailah kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan rumahan. Misalnya pagi itu harus siapkan menu dulu, berarti harus masak dulu, masak untuk sarapan dulu gitu ya. Sekarang ambil pensil, kertas, lalu catat. Gimana wanita beragenda? Udah terkumpul dong apa aja kegiatan yang bakal dilakukan esok hari? Kalau Mama Yu sih udah ya, udah Mama Yu catet juga. Jadi mulai besok bangun pagi tuh dari bangun hingga ke jam 5:30 ibadah dulu. Bangunnya kalau Mama Yu biasanya rutin bangunnya jam 3:30 biasanya. 3:30 itu masih bisalah kejarkan untuk sholat dulu ya, sholat malam. Masih bisa kita melakukan sholat malam dulu 2 atau 4 rakaat. Kemudian lanjut dengan baca Al-Quran sambil nunggu waktu sholat subuh masuk. Nah, waktu sholat subuh masuk, boleh deh sholat subuh, habis itu boleh murojaah lagi atau ngulang bacaan lagi, atau langsung ke dapur. Jadi kalau bikin agenda versi emak-emak kayak kita ini, itu nggak perlu yang harus detail jamnya. Jam 6 sampai jam 7 sarapan, nggak seperti itu. Jadi jam 6 sampai jam 9 pagi area dapur, sarapan atau rumah selesai, seperti itu. Jadi dirangkum semuanya. Kemudian
Kemudian dari jam 9 ke jam 11 ke jam 10 itu udah selesai nyuci. Jadi nyuci itu diusahakan 2 hari sekali. Jadi cuciannya nggak terlalu banyak, nggak menggunung, nggak seperti buka laundry juga gitu ya. Jadi cepat selesainya. Nah jam 10 ini usahakan udah istirahat. Di jam 10 ini kita bisa loh ngambil waktu untuk doa dan sholat 2 rakaat di duha ya. Luar biasa itu pahalanya. Itu seperti mesedekahkan seluruh persendian kita. Hitung aja nih sendi kita banyaknya ada berapa. Kemudian lanjut lagi dengan persiapan makan siang. Lalu habis makan siang, anak-anak udah makan, ada yang tidur siang atau ada schedule keluar, diberi tenggat waktu setiap kegiatan itu. Jadi jangan biarkan masak, misalnya kalau masak jam 1 masak nih sampai jam 3, jadi kan itu terlalu lama. Masak itu sebenarnya 1 jam atau 1,5 jam juga selesai kalau kita masaknya dengan sepenuh hati dan fokus gitu ya. Jadi nggak boleh sambil masak kita nerima telepon, apalagi kalau sambil hahaha hihihi di telepon, jadi kita lupa dengan apa yang kita masak hingga akhirnya kita memutuskan untuk tidak masak. Akhirnya schedule masak di agenda juga hilang. Nah semuanya itu intinya kita memiliki waktu masing-masing dari kegiatan yang kita rincikan, agar ada waktu kita istirahat, agar ada waktunya kita bisa main sama krucil gitu ya. Jadi nggak semuanya berlangsung panjang. Aduh capek banget sih hari ini, kerjaan rumah nggak kelar-kelar. Ya iya, sambil kerja main HP juga, sambil kerja nonton gosip juga, makanya nggak kelar-kelar. Jadi mulai sekarang atur jadwalnya, karena Mama Yu udah kasih tahu kan gimana cara bikin agenda itu bener, dan yakinlah kalau wanita beragenda itu emang sukses kok hidupnya ya. Luar biasa, pokoknya semuanya terschedule, terjadwal dengan baik. Ikuti deh. Jadi guys, sebenarnya kalau niatnya mau bikin agenda itu nggak terlalu ribet juga ya kita bikinnya. Jadi yang pertama kita lakukan itu membuat agenda di malam hari sebelum kita tidur. Kita kumpulkan semua kegiatan yang akan kita lakukan untuk besok, untuk keesokan harinya. Jangan sampai ada satu kegiatan pun yang kita lewati. Dari mulai bangun tidur, siang, sore, hingga malam, semua harus kita rincikan dengan baik. Dan setiap kegiatan itu harus ada tenggat waktunya. Dan satu saran dari Mama Yu, untuk kegiatan ibadah jangan sampai dilalaikan. Misalnya waktu sholatnya, masuk waktu sholatnya. Nah semua harus tepat waktu ya guys. Nah kemudian tujuannya kita buat agenda ini bukan tujuan yang muluk-muluk ya, bukan tujuan ingin bangun negara atau membangun masyarakat yang adil dan makmur, bukan itu. Jadi tujuannya adalah untuk diri kita yang paling penting. Kita bisa punya waktu untuk istirahat, karena nggak melulu kita melakukan pekerjaan yang panjang begitu ya. Jangan masak dengan waktu yang begitu panjang terus sampai akhirnya kita cuma di dapur aja, nggak kemana-mana. Kemudian untuk ada waktunya kita mengurus diri kita sendiri. Kita emang sih ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga, tapi yang paling penting kita juga harus punya waktu mengurus diri kita sendiri. Itu kuku harus dipotong, itu muka harus dibersihkan, gigi harus digosok, rambut harus disisir. Jangan main gulung aja selesai mandi. Dan yang paling penting, jangan sampai merasa begitu sedih ketika mencuci ayam di dapur, melihat kuku-kuku ayam yang begitu putih, panjang, runcing. Lalu kita merasa, duh ini ayam ya kukunya kok cantik banget, sementara kuku aku seperti ini. Itu kan sedih banget ya. Nah kemudian menyalahkanlah keadaan kita, padahal kita bisa lebih baik loh kalau kita punya agenda ya. Jadi mulai sekarang buatlah agenda kegiatan agar semua waktu yang kita gunakan sehari itu ada waktunya untuk diri kita sendiri.